Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dari Prodi Sistem Informasi semester 3 dengan NPM 1152301. Kali ini saya ingin membahas tentang dua metodologi pengembangan sistem. Yang diantaranya adalah pertama, ada metode waterfall atau yang sering juga disebut dengan metode sequential linear. Dan metode ini adalah salah satu metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana. Metode ini cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Lalu metode ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisa, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap ketika kita ingin melakukan metode waterfall. Yang pertama ada analisis kebutuhan perangkat lunak, lalu kedua desain, ketiga pembuatan kode program, keempat ada pengujian, dan yang terakhir yang kelima adalah pendukung atau pemeliharaan. Metode waterfall sendiri mempunyai kelebihan serta kekurangan. Yang pertama kita bahas dari segi kelebihannya, yaitu yang pertama, kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Hal ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap, sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. Lalu yang kedua, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum kita melangkah ke fase berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Lalu dari segi kekurangannya, yang pertama diperlukan manajemen yang baik, karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk, atau misalnya kita dari step awal, maka step tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan. Dan yang terakhir, yang ketiga, pelanggan akan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit, sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Metode yang selanjutnya atau metode kedua yaitu metode prototyping. Metode prototyping adalah salah satu pendekatan dalam pengembangan sistem yang bersifat iteratif. Pada metode ini, kebutuhan pengguna diterjemahkan ke dalam sebuah sistem yang berfungsi, yang kemudian terus-menerus disempurnakan melalui proses kolaborasi yang erat antara pengguna dan analis. Proses ini dimulai dengan pembuatan sebuah prototipe atau model awal dari sebuah sistem. Nah, prototipe ini nantinya bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran nyata tentang bagaimana sistem akan berfungsi nantinya, meskipun belum sepenuhnya lengkap. Selama proses ini, prototipe akan dievaluasi, diuji, dan diperbaiki sesuai dengan umpan balik yang diberikan oleh pengguna. Pendekatan ini memungkinkan pengguna untuk lebih memahami sistem yang nantinya akan dibangun. Si pengguna tersebut nanti bisa memberikan sebuah masukan secara langsung, yang nantinya masukan tersebut bisa langsung membantu si analis dalam menyesuaikan spesifikasi yang diperlukan. Prototipe pun dapat dibangun dengan menggunakan berbagai tool pengembangan yang berfungsi untuk menyederhanakan proses dan memungkinkan perubahan dilakukan dengan cepat. Lalu selanjutnya ada apa aja sih tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan ketika kita ingin menggunakan metode prototyping? Yang pertama ada pengumpulan kebutuhan, yang kedua membangun prototyping, yang ketiga menggunakan sistem, yang keempat mengkodekan sistem, yang kelima menguji sistem, yang keenam mengevaluasi sistem, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu evaluasi prototyping. Metode prototyping pun mempunyai kelebihan serta kekurangan. Mari kita bahas dari segi kelebihannya. Yang pertama yaitu metode prototyping melibatkan user dalam analisa dan desain, yang nantinya akan memudahkan untuk bagaimana kedepannya si sistem nanti. Lalu yang kedua, metode prototyping mempunyai kemampuan menangkap requirement secara konkret.
Dan yang ketiga, digunakan untuk memperluas SDLC. Lalu dari segi kekurangannya, yaitu proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Lalu mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Lalu biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Dan yang terakhir, prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah dan cepat selesai. Kesimpulan dari dua metode tersebut, yaitu metode waterfall, merupakan metode pengembangan sistem yang paling dasar dan cocok digunakan untuk proyek dengan spesifikasi yang stabil dan tidak berubah. Dengan prosesnya yang terstruktur, mulai dari analisis hingga dukungan, metode ini memberikan kejelasan dan kontrol di setiap tahap pengembangan dan memastikan bahwa setiap fase diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan untuk metode prototyping, metode ini adalah sebuah solusi yang efektif untuk memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan melibatkan pengguna secara aktif dalam proses iteratif, metode prototyping meminimalkan risiko kesalahan dan meningkatkan kualitas sistem akhir sekaligus mempercepat proses adaptasi terhadap perubahan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.